Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah Sajen Tumbal. Cerita kali ini ditulis oleh akun yang bernama @juhan. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasanya, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe ya teman-teman, dan nyalakan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk langsung saja, seperti biasa juga, perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Mas, teman kamu tersesat di dunianya Kumahapati mas. Kalau anak ini jiwanya yang sudah tidak ada. Mahesa tertegun sejenak. Kedua netra matanya sekali lagi menatap tubuh kaku Leo yang mulai membiru dengan kedua mata yang melotot dan mulut yang terbuka lebar. Tetesan air mata masih tetap membasahi pipi pria tersebut. Ia seperti mengisyaratkan kepadanya bahwa ia masih bisa mendengar semuanya. Mahesa menggenggam erat tangan dingin sahabatnya itu seraya berkata, "Kak Esa, Al udah ketemu." Mendengar hal itu, Mahesa menoleh dan juga mendapati adik kandungnya Sidan yang kini mencoba menstabilkan nafasnya. Tidak lama dari sana, Aga masuk dengan warga desa yang lainnya dengan membopong tubuh Al. Alka menoleh ke arah kerumunan dan menangis, melihat tubuh Leo yang hanya terbujur kaku tanpa adanya sedikit pun jiwa di dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Leo, bangun Leo. Seluruh warga yang menyaksikan hanya bisa menunduk melihat hal itu. Leo kemudian meninggal sedetik setelah Alka ditemukan akibat ulahnya sendiri. Mahesa hanya bisa terdiam melihat Nia yang menangis kencang sembari memeluk tubuh kakaknya yang sudah tidak bernyawa. Dengan hati-hati, Ricky mencoba menutup kedua mata Leo dengan perlahan. Ia juga tidak lupa mencoba menutup mulut Leo, lalu menutupi permukaan wajahnya menggunakan kain tipis yang ada di sana. Semua ini sudah terjadi dan tidak ada satupun orang yang disalahkan atas hal ini. Leo menerima konsekuensi akibat perilakunya sendiri. Pak Kades hanya menggeleng dengan pelan. Dengan tangisan tanpa suara, ia menatap semua orang yang berada di sana. Ia gagal menjaga mereka semua. 2 Maret 2004, sebelum kejadian. Brak! Ricky turun terlebih dahulu dari mobil karena memang dialah yang sedang bertugas sebagai tukang supir dari mobil teman seangkatannya. Tidak lama Leo dan juga yang lainnya pun ikut turun dan menyisakan Maisa yang tengah mencoba memarkirkan mobil mereka pada salah satu lapangan yang berada di sana. "Yakin kak di sini?" tanya Sidan pada Leo. Oh, proyeknya sih di sekitaran sini, tapi kita harus jalan kaki dulu buat masuk ke desanya dek, jawab Leo sembari menenteng kedua tasnya. Mahesa dan juga Alka datang dengan kedua koper yang berada di masing-masing tangan mereka. Leo mengangguk, memberi isyarat untuk segera masuk ke dalam sebuah kapura kuno yang sudah berlumut itu. Jaden menatap ke arah Ricky yang sibuk merekam sana-sini dengan kamera saku miliknya. Ya, pada tahun ini, siapapun yang memiliki kamera tersebut sudah pasti bahwa dia berasal dari orang yang beruang, walau tidak semuanya. "Permisi mbah, kita di sini mau mengerjakan proyek dan tidak ada maksud atau tujuan tertentu," tutur Alka tiba-tiba dan mengejutkan keenam temannya. "Wajar bukan kalau kita harus salam?" tanya Alka dengan canggung. "Ya udah, ayo keburu sore." Leo selaku pemimpin mereka mencoba berjalan terlebih dahulu di depan mereka sebagai petunjuk jalan karena memang Leo lah yang tahu tempatnya.
Stefan yang berada di belakang sendiri sedikit terjingkat kalau melihat seorang nenek tua yang sedang mandi di sebuah sungai dengan aliran air yang sangat deras. Ia sejenak berpikir, apa tidak takut terbawa arus? Namun, lagi dan lagi ia hanya menepis hal tersebut. Pikirannya jangan kosong ya, ujar Mahesa sedikit berteriak. Cepetan dikit bisa nggak? Gua yang di belakang juga bisa merinding nih, ujar Stefan kepada mereka semua. Leo hanya mengangkat tangannya dengan sebuah jari jempol yang ia arahkan pada Jaden. Perjalanan mereka memang tidak sejauh yang dibayangkan. Hanya saja, jika berjalan kaki seperti ini, entah mengapa rasanya sudah 1 jam mereka berjalan. Padahal, langkah kaki itu baru saja berjalan sekitaran 7 menit. Ricky menyimpan kameranya dan kembali fokus pada langkah kakinya. Hamparan tanah yang sedikit naik turun ditambah becek membuat mereka semua kesusahan untuk menyeret kopernya. Pria itu menghela nafas lega. Untung gua bawa tas, ujar Ricky pada Mahesa yang kesusahan mengangkat kopernya. Berbeda dengan Alka, pria itu justru bersikeras untuk tetap menyeret kopernya yang semakin berat untuk ia seret. Sampai lu tua juga gak akan gerak-gerak itu koper. Angkat aja udah kayak Mahesa, celetuk Leo di depannya. Dengusan pelan terdengar dari Alka dan tidak ada cara lain selain mengangkatnya. Kini langkah mereka sudah semakin dekat dengan sebuah gapura di seberang sana. Leo pun bisa melihat sosok Pak Kades yang merupakan sepupu jauh dari ayahnya sendiri. Sebenarnya, yang dikirim kemari bukanlah Leo, melainkan kakaknya. Namun entah kenapa pria itu semakin bersikeras untuk mengerjakan proyeknya pada desa tersebut. Dengan berat hati dan banyak pertimbangan akhirnya, sang ayah setuju lalu menyerahkan proyek tersebut kepada putra bungsunya. Sang paman tersenyum lebar kala Leo mulai berjalan mendekatinya, sembari memberi ciuman salam pada telapak tangannya. Hal itu pun juga dilakukan oleh teman-temannya. Adi tersenyum melihat keponakannya yang repot-repot datang untuk mau melakukan proyek yang dimintanya kepada sepupunya. Perjalanan kalian pasti melelahkan ya? Ayo, masuk. Kalian perlu istirahat kan? Sesaat setelah melewati gapura kecil itu, Alka merasakan gejolak hati yang menurutnya benar-benar sedikit mengganggu pikirannya. Ia merasa sesuatu yang tidak mengenakan pada hatinya. Perasaan apa ini? Ia hanya merasa seperti sesuatu sedang mengikuti dirinya. Tanpa permisi, ia langsung menyeret kopernya berjalan menjauh dari rombongan di belakang. Ia memilih berjalan di samping Leo dan pamannya. Hal tersebut lantas membuat Mahesa, Ricky dan juga Zidan saling bertatapan. Tidak apa-apa, mungkin dia takut ya, ujar Mahesa menenangkan. Jadi gini nak, untuk 1 bulan ini masnya sama kamu tinggal di rumah ini ya. Tidak apa-apa kan? Oh ya Neko, tidak apa-apa ya Pak De. Terima kasih juga Pak De untuk semua ini, jawab Alka mendahului. Ya sudah, istirahat dulu. Nanti Raja kesini lagi buat nganterin ke rumahku. Pamit ya. Leo dan juga yang lainnya mengangguk lalu membungkuk seraya kaki. Kepala desa itu melangkah menjauh dari sana. Kini Alka menatap rumah tua tersebut. Baginya, not bad lah, rumah ini masih bisa dikatakan masih sangat bagus di antara rumah-rumah yang lainnya. Ya udah yuk masuk. Lagi dan lagi, saat Jaden hendak menampakkan kakinya masuk ke dalam rumah tersebut, ia terkejut dengan sebuah tepukan ringan pada bahu lebarnya. Sontak ia menoleh dan mendapati seorang kakek-kakek tua dengan rautan wajah khawatirnya kepada mereka semua. Dengan kikuk Jaden berkata, Ada yang bisa saya bantu mbah?" ujarnya. "Kamu sama teman-temanmu itu kenapa tidak pamitan?"
Kok cuma bocah itu yang pamitan atau memberi salam? Tanyanya dengan tiba-tiba. Jaden memang bukan asli orang Jawa dan dia pun hanya bengong tidak tahu apa yang sedang dibicarakan oleh kakek tersebut. Namun ia paham satu hal, kakek itu menuju ke arah Alka karena hanya dia yang masuk ke dalam desa dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Ya, dia tidak tahu itu benar ataupun tidak. Ya, hanya saja kan ia masih menatap dalam kakek yang berada di depannya. Namun semakin ditatap, Jaden seperti merasakan sesuatu yang sangat berat pada kepalanya. "Woi, ngapain di luar sendirian?" tanya Zidan padanya. Yang ditanya hanya diam sembari mencerna semuanya. "Lah, orang di belakang gua ada kakek-kakek kok," ujarnya dengan nada emosi. "Hah? Halu lo, cepat masuk atau tidur di teras lo," ujar Zidan lalu meninggalkan pria blasteran itu sendirian di sana. Merasa aneh, Jaden segera membalik kembali tubuh kekarnya. Kakek itu masih saja berdiri di sana dengan menatap khawatir ke arah Alka yang kini berebut tempat tidur dengan Rizky. "Kok Zidan gak lihat ya?" "Ya gak tahu deh, gak mau mikir juga gue," batinnya. Saya izin masuk ya kek, maaf." Jaden dengan cepat menyeret kopernya ke dalam rumah tergesa-gesa, namun ia terhenti saat tangannya hendak menutup rapat pintu kayu berwarna putih. Ia menautkan kedua alisnya, menatap bingung ke arah sang kakek yang hanya diam di depan rumah mereka. Tanpa berpikir panjang, pintu itu segera tertutup dengan Jaden yang mematung di depan pintu tersebut. "Jangan dipikirin," celetuk Leo tiba-tiba. 3 Maret 2004, pukul 02.50 atau pukul 2 dini hari. Wah, Stefan terbangun dengan nyawa yang masih separuh terkumpul. Ia menatap ke arah jam yang memang sudah waktunya untuk mandi dan siap-siap untuk ibadah sholat subuh. Dilihatnya Ricky dan juga Alka yang masih tertidur lelap dengan dengkuran halus yang keluar dari keduanya. Sungguh sepertinya mereka benar-benar sangat nyenyak. Stefan berdiri, beranjak dari tempat tidurnya, namun sebelum itu ia sedikit melirik ke arah kaca yang berada tepat di sampingnya. Kedua alis itu saling bertautan kala ia merasakan sesuatu yang janggal. Mengapa bayangannya memantulkan dirinya dengan arah yang salah? Ia yakin sekali bahwa tanda lahir yang berada di leher kirinya itu masih tetap berada di tempatnya dan tidak berpindah, namun kenapa ia justru melihat tanda lahir itu? Stefan mencoba menoleh dan memastikan apa benar tanda lahir itu masih berada di tempatnya. Masih kok. Sejenak ia terdiam saat sadar akan sesuatu. Tanpa berpikir panjang, ia bergegas keluar dari kamarnya dan berjalan pelan ke arah kamar mandi. "Astagfirullah, gak apa-apa. Bukan apa-apa itu, Steph," ujarnya pada diri sendiri. Ia sedikit menuang segelas air putih dan meneguknya. Habis setelah itu, kedua matanya menatap ke arah sekitaran dapur, sunyi sekali. Stefan terdiam saat suara decitan pintu terdengar. Ia enggan menoleh karena takut. Kenapa ia harus sesial ini? Niatnya baik, bangun untuk menjalankan ibadah. Ia semakin ketakutan saat suara langkah kaki mulai berjalan mendekat ke arahnya. "Ngapain lo jam segini di sini?" Dengan berani Stefan memutar balik tubuhnya dengan kedua tangan yang berada di depan sebagai tameng bagi tubuhnya. Ia sedikit menghela nafas saat tahu bahwa yang menepuknya adalah Leo. Ia juga mengintip ke arah bawah. "Oke, kakimu napak. Gue mau mandi. Lo sendiri ngapain dari luar itu jam segini?" tanya Stefan kembali. "Bukan urusanmu lah," gumamnya, namun masih terdengar oleh Stefan. "Ya urusan gue lah, apalagi lo bangunnya di jam-jam yang gak lazim tahu. Iya kalau lo mau sholat, tapi kan arah kamar mandi bukan ke sana," cerocosnya. Leo hanya membalasnya dengan deheman pelan.
Tanpa permisi, ia pergi begitu saja dari sana, meninggalkan Stefan yang terdiam karena sesuatu. Kok dia bau dupa ya? Nyengat banget lagi. Ah, perasaan gue aja kali, batinnya. Tidak berlama-lama, Stefan kembali melanjutkan kegiatannya yang sempat tertunda tadi. Ia meraih handuk putih itu, yang segera masuk ke dalam kamar mandi sempit dan mini itu. Untuk ukuran orang dewasa sepertinya, Stefan harus sedikit menunduk akibat atap kamar mandi yang sepertinya lebih mini daripada ukuran dirinya. Suara percikan air memecahkan keheningan di dalam sana. Kedua mata pria itu tertutup sempurna saat tangannya terangkat untuk membilas sisa sampo yang berada di rambutnya. Tangan Stefan kemudian terdiam di tempat. Kenapa ia merasakan ada tangan lain yang menyentuh rambutnya? Ia yakin bahwa ia lahir dengan keadaan normal dengan dua tangan saja. Tangan satu untuk mengambil gayung, tangan satunya lagi untuk membilas sisa-sisa sabun di rambutnya, lalu tangan siapa yang berada tepat di samping telinganya itu? Kenapa berhenti? Stefan bangun dari duduknya, lalu kembali terduduk saat kepalanya terbentur atap kamar mandi dengan sangat keras, bahkan suara dari benturan itu juga membangunkan beberapa dari sahabat-sahabatnya. Aduh, sakit pol ini. Kini sekujur tubuhnya hanya bisa terdiam memikirkan suara lirih siapa yang menyapa telinganya barusan. Tanpa berpikir panjang, Stefan segera membereskan acara mandinya itu. Ia masih takut untuk menoleh ke arah belakang. Ia masih ingin keluar dari kamar mandi jika ingin pingsan. Kemudian suara ketukan pintu. Stef, lu gak apa-apa? Tanya Alka dari luar kamar mandi. Stefan paham kenapa Alka bisa terbangun dan mengatakan hal itu kepadanya. Pasti akibat suara benturan keras tadi. Stefan ini hanya terdiam kemudian melanjutkan kegiatan mandinya. Kepalanya masih saja mengingat kejadian barusan yang semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Namun ia yakin mungkin itu hanya salah dengar saja. Ia mulai memasang satu persatu pakaiannya, lalu keluar dari kamar mandi. Matanya tidak menangkap satupun orang yang berada di sana. Ah, mungkin tidur lagi dia, pikirnya. Perasaan takut masih menyelimutinya, namun Stefan dengan imannya masih yakin bahwa itu hanyalah godaan biasa, bukan suatu hal yang perlu ia ungkit-ungkit lagi. Handuk itu terjemur pada tempatnya, lalu Stefan kembali berjalan perlahan ke arah kamarnya. Hei Alk, Stefan merasakan ada sebuah petir yang menyambar tubuhnya dengan tiba-tiba. Ia diam tanpa berkata apapun saat melihat Alka yang tertidur pulas dengan Ricky yang juga memeluknya dengan sangat erat. Ia juga baru sadar jika Alka terbangun seharusnya sandal miliknya juga berada di dapur tepat di samping miliknya. Namun, kedua netra itu menangkap sebuah sandal swallow berwarna hijau yang masih terjejer indah di sebelah sepatu milik pria tersebut. Ia tertutup lemas menatap ke arah mereka berdua. Tadi siapa? Ya kali, bukan elu tapi elu pules banget tidurnya Al. Dengkuran itu semakin keras terdengar dan menandakan bahwa Alka sedari tadi tertidur dan sama sekali belum terbangun. Justru yang ia lihat kini Mahesa keluar dari kamarnya dan berjalan pelan ke arah dapur. Oi, kenapa lu duduk di sana? Oh iya, lu kebetur apa ngomong-ngomong? Kejeng banget sampai gue kebangun, tuturnya sembari menuang segelas air putih. Stefan hanya terdiam dan mencoba menundukkan dirinya di atas ranjang mininya. Ia menatap ke arah Mahesa sebentar. Gak apa-apa, tadi cuma kebetur kaget aja kok, ada cicak nemplok aja sih, kaget gue. Sorry ya, lo kebangun gegara itu, ujarnya pelan. Ella, santai aja sih, toh bentar lagi kan azan subuh. Ya udah, gue mandi deh. Dengan canggung Stefan hanya mengangguk dan mencoba merebahkan kembali dirinya selagi menunggu azan subuh berkumandang.
Mampus lo Step, baru hari pertama lo udah diganggu, batinnya. Kemudian pukul setengah 9 pagi. Niatnya sih ya, kan ini jalannya hampir 85% tanah. Ya gimana kalau kita juga sedikit renovasi jalannya, tutur Jaden pada mereka semua. Yap, pagi ini mereka semua memulai harinya dengan briefing terlebih dahulu sebelum benar-benar turun pada medannya. Leo selaku bos mereka mencoba mengecek satu persatu persentase yang sedari tadi Jaden jelaskan padanya. Setuju? Pasalnya kalau kita tetap kekeh bangun aliran ini di atas tanah, ya kita mikir jeleknya dulu aja lah ya. Kalau bocor bisa banjir loh. Dan juga Pak Kades minta dibangunin masjidnya tepat di seberang sini, timbal Alka pada mereka. Mereka semua fokus pada briefing dan ide dari pemikiran masing-masing. Berbeda dari Stefan yang sedari terdiam, sembari mengetuk-ngetuk jarinya pada buku yang ia bawa. Menurut lo, gimana Stef? Tanya Leo tiba-tiba. Stefan yang merasa dipanggil namanya mulai tersadar dari lamunannya. Ia menatap kaget ke arah mereka semua saat keenam pasang mata itu mulai menatapnya. Menurut gue tuh, lo itu ngelamunin apa? Kini Mahesa yang bertanya. Stefan yang merasa dirinya sudah tertangkap basah, ia hanya bisa menghela nafasnya panjang. Ia tersenyum seraya berkata, "Gak apa-apa, gue lagi banyak pikiran aja. Menurut gua, kita bangun juga aspal di sini. Toh Pak Kades nyerahin itu semua ke kita kan? Kalau kita cuma benerin pipa sama bangun masjid aja, ya nanggung banget," jawabnya. "Tapi kan di sini ada pohon-pohon sawit banyak. Masa iya ditebang dulu?" Kini Zidan yang bertanya. "Daerah pertanian dan peternakan yang ada di sebelah kiri gak perlu kita kasih aspal. Biar rasa kehalamannya itu ada," jawabnya. Yang lain mengangguk paham dengan penuturannya. Leo kembali mencatat itu semua ke jurnal hariannya. "Oke, siap-siap kita turun bentar lagi." Pintu terketuk dan kemudian netra mereka semua menangkap sesosok pria bertubuh tinggi yang sedang tersenyum tampan ke arah mereka semua. Leo tersenyum lebar. Saya melihat kakak sepupunya berdiri di sana sembari membawa satu kresek berisi makanan untuk mereka sarapan. "Assalamualaikum, yuk sarapan. Gue yakin lu pada belum sarapan kan?" ujar Raja sembari masuk ke dalam. Mahesa menyambut salaman dari Raja. Begitupun mereka semua. Mereka semua segera mengambil satu persatu bungkus makanan itu dan melahapnya secara bersamaan. Raja yang berada di sana pun kemudian juga ikut bergabung dengan mereka semua. Tidak jarang juga beberapa dari mereka melontarkan sebuah candaan lucu dan garing untuk memecah keheningan. Setelah acara sarapan tersebut, satu persatu dari mereka diantar ke tempat tujuan. Namun karena efek motor yang terbatas, dengan terpaksa Jaden menunggu sendiri di dalam rumah tersebut. Ia berdiri di depan rumah setelah menguncinya. Ia menatap ke arah sekitarnya. "Asri banget gila, betah gue di sini." Tubuh itu sedikit berjinjit guna ingin merenggangkan tubuhnya agar lebih rileks. Raja datang dengan motornya dan menyuruh Jaden untuk segera naik. Di perjalanan kedua, pria itu hanya bertukar cerita satu sama lain dan tidak lupa juga menyapa beberapa penduduk yang berlewatan di sana. "Oh iya, bentar lagi ada hajatan dan bakalan ada penari di sini. Lo kalau mau nyawer, sok aja nggak apa-apa," ujar Raja pada dirinya. "Gila, duit gua menipis buat nyawer. Gua diem aja sambil makanin jajan-jajannya aja. Mayan, gratis," jawab Jaden. "Ah, sama aja lo." Mereka berdua kembali tertawa hingga sampai pada tempat tujuannya. Di sana sudah berdiri Leo yang sedang menginstruksikan perintah pada tukang-tukangnya. Zidan, Mahesa, dan Alka, mereka sedang mengukur jarak-jarak tanah yang ada di sana.
bersama dengan tukang dan penduduk desa yang membantu pekerjaan mereka. Sedangkan Ricky bocah itu hanya merekam sana-sini sebagai bukti video atas perintah Leo sendiri. Netranya kini menatap ke arah Stefan yang hanya terduduk diam di dalam gubuk dengan wajah pucatnya. Sejenak Jaden berpikir pria itu sedikit sakit atau bagaimana. Ia berjalan perlahan ke arah gubuk tersebut, sekalian menaruh beberapa barangnya juga di sana. Ia hanya terdiam melihat Stefan yang kini memandangi mereka semua dengan tatapan kosong, seperti tidak ada jiwa di dalamnya. "Oi Stef, ngapain lu? Sakit? Balik aja Gih, mumpung Raja belum balik." Tutur Jaden mencoba memberitahu Stefan, dan Stefan ini diam tidak berkutik. Bahkan pria itu sama sekali tidak menyauti panggilan Maesa yang sedari tadi berteriak-teriak memanggil namanya. Jaden merasa aneh dengan sahabatnya itu. Ia mencoba mengguncang tubuhnya, namun hasilnya Stefan tetap diam mematung di sana dengan tatapan kosongnya. "Weh, gak lucu. Ngapa lu coy?" tanya Jaden sekali lagi. "Woi Steph, gua panggil juga," ujar Mahesa tiba-tiba. Mahesa mengurutkan dahinya lalu beralih pandang ke arah Jaden yang berusaha membangunkan pria itu dari lamunannya. "Hei, lo gak apa-apa kan Steph? Tolong, tolong." Jaden dan juga Mahesa saling tatap menatap saat Stefan mengucapkan kalimat tersebut dengan nada liriknya, namun kedua mata itu masih saja terlihat kosong. Mahesa segera mencipratkan air minum tepat pada permukaan wajah Stefan. Pria itu terjingkat kaget dan membasuh bersih wajahnya. Hah, ngapain gue di sini?" tanya Stefan pada mereka. "Lah, lo dari tadi ngelamun gak jelas di sini. Mahesa teriak-teriak nama lu tetap diam aja," timbal Jaden padanya. "Hah, iya kah? Emang bener ya? Tapi gue sama sekali gak lihat kalian berdua ada di depan gua," jawab Stefan tidak terima. Kini Jaden dan Mahesa kembali saling bertatapan. Sahabatnya ini sedang berdrama atau bagaimana? "Ah, udahlah, Leo manggil doh," ujar Stefan lalu beranjak dari duduknya dan kemudian meninggalkan mereka berdua. Keduanya menepis pemikiran buruk yang mulai menggerogoti kepala mereka. Mahesa dan juga Jaden mulai mengikuti ke arah kemana Stefan berjalan. Walaupun seperti itu, tetap saja Mahesa sedang berpikir dengan keras sekali, mengapa bisa Stefan mengatakan hal seperti itu. Alka menatap gerak-gerik bosnya yang sedari tadi terlihat gelisah dan berjalan ke sana kemari dengan membawa sebuah kertas pada tangannya. Ia yang ditugaskan untuk selalu berada di sisi bosnya itu hanya mendengus kesal. Jika memang tidak betah mengapa dia harus mengambil proyek di dalam desa yang sedikit terpencil seperti ini. Ia juga butuh jaringan internet kan, agar bisa berkomunikasi dengan pihak pusat sana. Brak! Dengan kesal Alka melempar pelan jurnal itu di atas sebuah meja rumah Pak Kades. Ia menatap ke arah sekitar dan memang di sana tidak ada siapa-siapa selain mereka. "Bos, ngapain sih jalan ke sana kemari? Kayak dikejar sesuatu aja lu," tukas Alka padanya. Leo terdiam sembari menatap ke arah luar. "Kepo lu," jawabnya dengan singkat. "Ya nggak gitu Leo, gua yang kuat juga geram lama-lama. Lo kalau gak nyaman sama desanya, kenapa tetap bersikeras sih?" tanyanya lagi, dan kali ini dengan rautan wajah yang terlihat sangat kesal. "Gua suka kok, gua lagi ayang-ayangan aja nih." Lagi dan lagi pria itu semakin membuat kesal si Alka. Akibat jawabannya yang menurutnya sedikit tidak masuk akal. "Lo kalau gengsi ya gengsi aja sih, jangan bawa karyawan-karyawan lo juga sialan." Suasana semakin memanas saat Alka sadar bahwa ucapannya mungkin bisa menyakiti hati Leo. Namun, apa peduli dia? Dia terlanjur kesal terhadap sahabat yang merangkap menjadi bosnya itu. Leo menggebrak meja yang berada tepat di depan Alka.
Ia menatap sinis ke arahnya dengan kedua tangannya yang mengepal kuat di atas meja. Tanpa ragu, Alka juga membalasnya dengan tatapan tidak kalah tajam. Untuk apa ia takut, pikirnya. Lo kalau gak suka sama proyek ini, sok aja pulang. Gak ingat di awal siapa yang kekeh minta dipindahin buat satu proyek di unit gua, jawab Leo. Ujaran ketus itu mampu membuat pertahanan Alka melemah. Pria itu semakin merasa marah sekaligus tidak terima dengan hal tersebut. Hei, gue ikut lo juga karena gue emang sekretaris lo. Jangan asal ngomong lo bangsat, teriak Alka di depan wajahnya. Leo yang hendak mengangkat kepalan tangannya dihentikan oleh Jaden yang tiba-tiba saja datang dengan keadaan cemas. Keduanya menoleh dan menatap ke arah Jaden yang kini menatap mereka dengan cemas sekaligus marah. Lo pada kalau mau ribut nanti dulu deh, Stefan kesurupan oh. Mendengar hal tersebut, Leo dengan cepat berlari cepat meninggalkan mereka berdua sendirian. Alka yang ingin meminta penjelasan terhenti dengan tarikan tangan yang tiba-tiba seolah ingin menariknya ke belakang. Namun untung saja Jaden juga dengan cepat menggenggam tangannya untuk ikut berlari dari sana. Masih berpikir siapa yang menariknya, langkah kaki Alka benar-benar terhenti saat dirasa Jaden juga ikut berhenti berlari. Ia menatap bingung ke arah punggung sahabatnya. Jaden berjalan perlahan ke belakang untuk bisa sejajar dengan dirinya. Lo lihat, tanyanya tiba-tiba. Merasa bingung, Alka menoleh ke arahnya. Hah? Lihat apaan? Gue ngeliat apa-apa, Jay, tuturnya. Terlihatlah nafas panjang dari pria itu. Ia berpindah tempat dari sana. Ia mengarahkan wajah Alka untuk menatap lurus ke arah depan. Lihat dari ekor matamu, tuturnya. Dah, lihat kan? Tanya Jaden sekali lagi. Ayo cepat pergi. Mereka berdua tergesa-gesa berlari kencang dari sana. Rasa takut juga mulai muncul di antara keduanya, apalagi Alka yang benar-benar baru pertama kali ini melihat hal itu. Dari ekor matanya, Alka melihat seorang pria bertubuh tinggi dengan pakaian khas kerajaan Jawa zaman dulu. Namun bukan itu yang membuatnya takut. Namun, sesosok genderuwo besar yang juga berada di sana sedang menatap tajam ke arah mereka berdua. Lidah panjang, tubuh berbulu berwarna hitam lebat, mata merah sebesar alas cangkir kopi yang menyala. Tubuhnya seketika kaku, namun ia paksakan untuk berlari membawa Jaden pergi menjauh dari sana. Sesamanya di rumah nampak banyak warga desa yang berkumpul di depannya, dan juga mereka kini mendengar cerita tawa yang mereka yakini bahwa itu adalah suara Stefan. Hahaha, aku mau ambil jiwanya anak ini. Seorang pemuda berdiri tepat di depan Jaden, yang kini mulai berdiri dengan kedua tangan yang terikat ke arah depan. Ia menggeleng ribut dan hendak maju untuk menyerang pemuda itu. Dengan satu telapak tangan, tubuh Stefan pun mundur akibat rasa panas dari sebuah minyak yang diteteskan pada dahinya. Kenapa harus anak ini? Ada apa sama dia? Terlihat Stefan yang tersenyum lebar yang terlihat sangat mengerikan. Tatapan mata pria itu menatap tajam ke arah Alka, Mahesa, Ricky, Jaden, Leo, dan juga Zidan. Tatapan itu seolah mengisyaratkan bahwa salah satu dari mereka lah penyebab Stefan dirasuki oleh penunggu desa ini. Itu bukan urusanmu. Ya jelas ini urusanku. Yang boleh ambil jiwa anak ini ya cuma Tuhannya. Kamu gak ada hak untuk itu. Begitulah tegasnya. Pemuda tersebut mengangguk memberi isyarat kepada raja untuk segera menahan seluruh tubuh Stefan pada tali tersebut. Mahesa, Ricky, dan juga Jaden tidak tinggal diam. Mereka ikut menahan tubuh Stefan yang hendak merangkak naik ke atas dinding. Cipratan air mengenai wajah pria itu. Dengan tatapan marah, Stefan mencoba memberontak. Tentu saja tenaga pria itu tidak sebanding dengan tenaganya. Dengan cepat pemuda itu mengalungkan tasbih tepat di atas kepala Stefan
dan itu berhasil untuk mencegah tubuhnya yang semakin memberontak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Wah, arek iki jatahku bangsat. Teriakan kesakitan itu terdengar semakin kencang. Stefan jatuh pingsan saat pemuda tersebut menyiramkan air bekas doa tepat di atas kepalanya. Mahesa menyuruh mereka semua untuk segera memindahkan Stefan ke dalam kamar untuk beristirahat, sedangkan Alka dan juga Zidan hanya bisa saling tatap-tatapan. Sedangkan Leo sendiri sedari tadi sudah berada di dalam kamar untuk membantu mereka semua mengangkat tubuhnya. Adi, selaku kepala desa, bertanya kepada pemuda tersebut, "Ono opo iki le? Ada apa ini le? Ada yang buat ulah ta?" tanyanya. Pemuda tersebut hanya menarik perlahan Pak Kades itu keluar dari rumah meninggalkan mereka semua, termasuk Alka dan juga Zidan yang masih diam menatap kepergian mereka. "Enakan?" tanya Zidan menyapa Stefan yang baru saja terbangun. Perlahan kedua mata coklat itu terbuka dan menatap sendu ke arah Zidan yang kini bergantian untuk menjaga dirinya. Mahesa dan juga yang lainnya tengah pergi ke kota untuk membeli perlengkapan mereka, sedangkan Zidan memutuskan untuk tinggal tidak ikut bersama Stefan yang sedari tadi pingsan tidak sadarkan diri. "Lalu kenapa tiba-tiba kerasukan?" tanyanya pelan. Stefan menoleh sebentar lalu ia kembali diam sembari mencoba untuk menghadap dirinya. Zidan hanya melihat hal tersebut dan ikut mengamankan duduknya. "Gua gak tahu Dan, gua kayak apa ya, tiba-tiba aja langsung gelap gitu pandangan gua," jawabnya. "Sebelumnya lo itu ngelamun apa gimana?" tanyanya lagi untuk memastikan. Stefan menggeleng pelan. "Lalu lo tahu sendiri kan, gua nyerocos sana sini sambil jelasin," jawabnya dan disetujui oleh Zidan. Pria itu sedikit curiga terhadap sesuatu. Memang ia tahu sebelum kejadian Stefan malah berteriak-teriak menjelaskan ini itu kepada mereka semua, atau jangan-jangan karena teriakan itu para makhluk halus masuk ke dalam tubuhnya. "Ah, nggak mungkin," ujar Zidan tiba-tiba. "Ah, kenapa?" saut Stefan padanya. "Ya nggak apa-apa, gua mandi dulu lah. Dan lu jangan lupa buat wudu terus sholat, OTW azan maghrib nih," ujar Zidan lalu beranjak pergi dari sana. Stefan kemudian mengangguk paham dan perlahan-lahan melihat punggung Zidan menghilang di balik sebuah kelambu. Ia terdiam sejenak sembari menghela nafasnya. Tangan putihnya meraih gelas di seberang meja di sana. Ia meneguk habis air di dalam gelas tersebut. Kepalanya kembali terasa sangat pusing. "Astagfirullah, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih." Stefan mengusap dadanya perlahan sembari berdoa dalam hatinya. Ia menatap ke arah langit-langit kamarnya dan kembali memejamkan mata coklat tersebut. Hihihihihi. Kedua mata itu sontak terbuka lebar saat Stefan lagi dan lagi mendengar suara wanita itu dengan lirih. Karena tidak ingin sesuatu terjadi lagi pada dirinya, ia bergegas pergi dari kamar dan menunggu Zidan selesai mandi di meja makan. Di kota, Mahesa dan juga yang lainnya berpencar. Ia bersama Alka, sedangkan Leo bersama Rizky. Alka hanya diam saja sembari membawa bahan-bahan makanan yang ada di tangannya. Mereka berdua memang bertugas untuk membeli bahan-bahan makanan mereka. "Udah semua?" tanya Mahesa. "Udah sih. Oh iya, beliin obat buat Stefan juga jangan lupa." Mahesa kemudian mengangguk sebentar dan meninggalkan Alka yang diam di depan sebuah apotek menunggu Mahesa. Sembari menunggu, kedua matanya menatap ke sana kemari ke arah para penjual-penjual yang hendak membangun tenda jualan mereka. Pasar yang sedang mereka tuju adalah pasar malam, bagian kota yang sudah direkomendasikan oleh raja sendiri. Kata dia, pasar ini lebih lengkap dibandingkan pasar-pasar pada umumnya. Keasikan menatap ke sana kemari, ia tidak sadar
Jika azan maghrib sudah berkumandang, niat hati ingin masuk ke dalam apotek menyusul Mahesa, namun langkahnya terhenti saat ia merasa bahwa ada sesuatu yang sedang menarik tubuhnya hingga terjatuh. Seluruh mata sontak menatap ke arah Alka. Beberapa dari mereka juga mencoba membantunya untuk berdiri. "Terima kasih banyak," ujarnya. "Mas jangan kebanyakan ngelamun," ujar salah satu pedagang yang menolongnya. "Iya mas, apalagi marip-marip gini." Mendengar penuturan itu, Alka hanya mengangguk kaku sembari membungkukkan tubuhnya. Mahesa keluar dari dalam apotek dengan kresek putih yang ada di genggamannya. "Ada apa?" tanyanya. Alka menoleh. "Nggak ada apa-apa. Ya udah, ayo balik," ujarnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang kedua. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan dari cerita ini, bagaimana kelanjutan dari beberapa orang pemuda ini yang sedang melakukan kerja proyek di desa terpencil, kalian nantikan di video selanjutnya teman-teman. Jadi di setelah video ini. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, tetap stay tune terus di channel ini ya teman-teman. Jangan lupa nih untuk tetap terus like, comment, dan share serta subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.